Shalom dan bertemu kembali dalam renungan sentapan firman Tuhan. Hari ini Jumat 16 Julai 2021 dan juga peringatan Bonda Maria dari Gunung Karmel. Marilah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang dipetik dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, pernahkah kita merenung akan kehidupan kita, akan diri kita sendiri? Apakah yang kita utamakan di dalam kehidupan kita? Adakah hukum atau peraturan yang kita utamakan demi mendisiplinkan diri kita? Ataupun kita lebih mengutamakan cinta kasih yang harus dikongsikan bukan sahaja kepada keluarga kita, tetapi juga orang yang berada di sekeliling kita? Pembacaan Injil hari ini, kita mendengar bagaimana orang Farisi mengutamakan hukum atau peraturan ataupun ajaran-ajaran mereka lebih dari segalanya. Dan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka tetapkan, orang lain harus mengikutinya. Sekiranya orang lain tidak mengikutinya, mereka akan mengatakan bahwa orang ini bukan dari kalangan mereka. Orang ini menghujat Tuhan karena tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Kadangkala kita menjadi seperti mereka. Kita menghakimi, kita mengambil tugas Tuhan untuk menilai orang, untuk menghakimi orang, sedangkan kita semua mempunyai peranan masing-masing. Oleh itu, kita harus melihat diri kita, kehidupan kita. Adakah kita dengan sengajanya meletakkan hukum atau peraturan bagi orang lain hanya karena kita mengikuti hukum atau peraturan tersebut? Yesus dalam Injil
pada hari ini mengatakan kepada orang-orang Farisi bahwa apa yang Tuhan Yesus inginkan bukanlah persembahan ataupun peraturan yang mereka tetapkan, tetapi Yesus mahukan cinta kasih. Cinta kasih ini harus dikongsikan kepada semua orang. Jadi, dapatkah kita mengasihi? Dapatkah kita mengampuni? Dapatkah kita membantu orang lain di dalam kehidupan kita? Karena ini adalah ajaran yang penting bagi kita orang Katolik yang percaya akan Yesus. Saudara-saudari, marilah kita merenungkan kehidupan kita setiap hari. Dapatkah kita mengasihi? Dapatkah kita mengampuni? Karena ajaran ini nampak senang, tetapi sukar untuk dilakukan. Sebagai manusia biasa, mengampuni seseorang itu yang pernah menyakitkan kita bukanlah perkara mudah, tetapi tidak mustahil bagi mereka yang percaya akan Yesus. Karena Yesus sendiri telah menunjukkan betapa Dia mencintai orang yang telah menyiksanya, yang telah menghukumnya. Karena Dia sendiri mengatakan kepada Allah Bapa di surga, "Ampunilah mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan." Perkara ini juga harus kita katakan kepada orang ataupun kepada diri kita sendiri. Kita mahu mengampuni mereka yang pernah menjatuhkan kita, yang pernah menyakitkan kita. Walaupun memang sukar, tetapi kita harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan agar Dia menyembuhkan segala luka-luka yang terdapat di dalam diri kita dan juga di dalam hati kita. Oleh itu, saudara-saudari, marilah kita terus memberikan diri kita, kehidupan kita, untuk bersaksi kepada Tuhan, agar sinar kemuliaannya itu dapat dikongsikan kepada kita semua yang mahu mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi jangan pernah berputus asa di dalam kehidupan kita. Tetaplah berusaha untuk senantiasa mencari Yesus yang mengajarkan kita tentang arti kehidupan. Amin.